Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahmud Khairul Umam Kurniawan. Saya mahasiswa Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester dari mata kuliah Machine Learning. Nah, judul dari tugas saya adalah implementasi decision tree untuk evaluasi kualitas mobil, studi kasus dataset UCI. Nah, jadi dataset yang digunakan dalam penelitian ini adalah car evaluation ya, yang merupakan bagian dari UCI Machine Learning Repository. Nah, dataset ini dirancang untuk mengevaluasi mobil, mengevaluasi kualitas dan kelayakan semua mobil berdasarkan beberapa key fiturnya. Nah, jadi deskripsi detailnya, atribut yang terdapat dalam datasetnya yaitu yang pertama adalah buying atau harga beli, di mana ini menggambarkan kisaran harga beli mobil. Ya, kategori harga beli ini dibagi menjadi 4 tingkat. V high sangat tinggi, high tinggi, medium sedang, dan low rendah. Lalu selanjutnya main yaitu biaya perawatan. Nah, atribut ini menunjukkan perkiraan biaya perawatan mobil ya. Sama seperti harga beli, biaya perawatan juga dikategorikan dalam 4 tingkat, yaitu V high, high, medium, dan low. Lalu doors itu jumlah pintu, itu menyediakan informasi mengenai jumlah pintu yang dimiliki mobil. Jadi nilainya dapat berupa 2, 3, 4, atau lebih dari 4 ya, 5 more. Lalu persons, kapasitas penumpang, yaitu atribut yang menunjukkan kapasitas maksimal ya, penumpang yang bisa ditampung oleh mobil. Kategorinya adalah 2, 4, dan lebih dari 4 dan more. Lalu ada lookboot, itu menggambarkan ukuran kapasitas bagasi mobil, dikategorikan sebagai small, kecil ya, medium, sedang, dan big, besar. Lalu independent variable terakhir yaitu safety ya, atau tingkat keamanan, yaitu menyediakan informasi mengenai tingkat keamanan mobil, di mana dikategorikan sebagai low, rendah, medium, sedang, dan high, tinggi. Oke, nah jadi tujuan dari penggunaan dataset ini adalah untuk mengklasifikasikan setiap mobil ya, berdasarkan fitur-fitur tadi menjadi salah satu dari 4 kategori, yaitu ini target kelasnya ya, dimana target kelasnya adalah unacceptable, unACC, mobil yang tidak memenuhi standar dasar kualitas dan kelayakan. Lalu ACC, acceptable, mobil yang memenuhi standar minimum dan layak digunakan. Good, baik, itu mobil dengan kualitas yang baik. Lalu very good, mobil yang memiliki kualitas sangat baik di semua aspek. Nah, oke. Latar belakangnya itu pemilihan dataset car evaluation ini didasari oleh relevansi dan kesederhanaannya dalam menggambarkan masalah klasifikasi dalam pembelajaran mesin atau machine learning. Nah, menggunakan decision tree sebagai teknik klasifikasi ini dipilih karena kemampuannya dalam menangani data kategorikal dan interpretabilitas yang tinggi. Nah, metode ini memungkinkan kita untuk memahami dan menjelaskan keputusan yang dibuat oleh model yang sangat penting dalam konteks evaluasi mobil. Oke. Lalu selanjutnya adalah metode penelitian ya, dimana di sini tahapan percobaan yang pertama adalah menyiapkan lingkungan kerja. Nah, ini dimulai dengan menyiapkan lingkungan development yang sesuai. Dalam penelitian kali ini kita menggunakan Google Colab. Nah, kenapa Google Colab? Karena Google Colab ini platform yang menyediakan environment ya, yang kaya fitur untuk machine learning, serta kemudian akses, lalu dataset juga dapat diakses melalui Google Drive. Oke. Nah, di sini kita pada Google Colab kita yang pertama itu menyambungkannya ke Google Drive. Lalu kita mengimport library yang dibutuhkan, karena di Google Colab ini
semua library itu library yang umum digunakan itu sudah diinstal ya. Jadi kita tidak perlu repot-repot memikirkan instalasi, kita hanya mengimport saja, itu sudah ada. Lalu selanjutnya kita mengimport dataset yang dibutuhkan. Mengimport dataset dapat diakses di file Google Drive. Nah, lalu selanjutnya praproses data, di mana yang pertama itu mengkodekan data kategorikal. Nah, dalam tahap ini ya, semua data kategorikal yang terdapat pada fitur dan target itu dikodekan menjadi format numerik untuk memastikan bahwa algoritma machine learning ya, decision tree-nya ini dapat memprosesnya dengan tepat. Nah, untuk fitur itu one hot encoder dari scikit-learn digunakan untuk mengubah variabel kategorikal menjadi vektor biner ya. Jadi setiap kategori unik ya dalam fitur diwakili oleh kolom biner sendiri. Nah, lalu sementara itu label encoder itu untuk digunakan mengubah label kelas target dari format string menjadi nilai integer untuk keperluan klasifikasi ya. Oke, selanjutnya pembagian dataset. Nah, dataset yang ada kemudian dibagi menjadi dua bagian ya, di mana yang pertama adalah training set dan yang kedua adalah test set dengan rasio 75:25. 75 training set dan 25 itu test set ya. Nah, pembagian ini memungkinkan ya model untuk belajar dari sebagian besar data dari training set sambil memiliki set data yang terpisah yang tidak terlihat sebelumnya untuk mengevaluasi performa model secara objektif. Nah, jadi 25% tadi ya digunakan untuk test set, dan digunakan karena 25% tadi sudah ada klasifikasinya, jadi kita dapat melihat ya nanti ya apakah prediksinya benar atau salah. Nah, lalu selanjutnya tahap melatih model. Jadi decision tree ya menggunakan dilatih menggunakan data dari training set. Nah, jadi kenapa decision tree? Karena decision tree ini bagus ya. Jadi algoritma yang cukup bagus dalam menangani atribut kategorikal serta memberikan model yang transparan dan mudah diinterpret. Oke, lalu selanjutnya mengevaluasi model. Jadi setelah training, model dievaluasi menggunakan test set, di mana evaluasi ini dilakukan dengan mengukur akurasi ya, lalu memvisualisasikannya melalui confusion matrix. Nah, jadi ini confusion matrix ini membantu memahami jenis kesalahan. Jadi berapa banyak kategori yang salah itu bisa kelihatan ya. Terus yang salah juga salahnya kemana gitu. Jadi bisa kelihatan. Nah, lalu error rate juga dihitung untuk memberikan gambaran lebih lanjut tentang efektivitas model secara keseluruhan. Oke, jadi deskripsi metodenya atau tekniknya itu menggunakan one hot encoder tadi ya untuk mengubah atribut kategorikal menjadi format vektor biner. Lalu ada label encoder, mengubah label kategorikal dari bentuk string ke bentuk numerik. Lalu decision tree classifier ini algoritma yang digunakan. Nah, tools yang digunakan yaitu Google Colab sebagai environment-nya, platformnya. Lalu scikit-learn ini adalah library Python yang digunakan untuk machine learning-nya. Oke, nah hasil pembahasan ya dari percobaan tersebut, dari model decision tree yang diterapkan pada dataset car evaluation untuk memprediksi kategori mobil, setelah melalui proses pelatihan dan evaluasi, ternyata model mencapai tingkat akurasi yang sangat tinggi di sini, yaitu 98,15%. Dimana ini berarti bahwa dari semua prediksi yang dibuat oleh model, sekitar 98,15%
1,15% itu benar ya. Nah, jadi di sini ada confusion matrix. Kita lihat ya. Dimana untuk nilai 1 yang harusnya dijawab 1, ya di sini nilai yang pertama ya, yang harusnya dijawab pertama itu sebanyak 93 ya. Jadi di sini ada 6 error. Ada yang menjawab di kategori 2, kategori 3, tapi nggak ada yang menjawab di kategori 4. Tapi yang seharusnya di kategori 1 di sini 93 dari 99 ya berarti ya. Nah, ini berarti kan hampir semua benar gitu loh. Nah, lalu yang kedua kita lihat di sini benar semua nih 100% untuk kategori 2, di mana yang harusnya nilai 2 dijawab oleh di kategori 2 ya. Itu semuanya masuk benar ya di sini. Tidak ada yang ke kategori 1, 3 maupun 4. Nah, lalu selanjutnya untuk nilai 3 yang masuk kategori 3 ada 295 yang masuk ke kategori lain. Sini cuma ada 1 ya. Sini masuk ke kategori 1. Lalu kategori 4 ini yang harusnya masuk ada 15, yang melenceng ada 1 ya. Nah, dari keseluruhan performance dari algoritma tersebut, di sini tingkat akurasinya 98,15% dengan error rate itu 1,8%. Oke. Nah, jadi akurasi yang tinggi ini menunjukkan bahwa model decision tree ini sangat efektif ya dalam mengklasifikasi data dengan benar. Nah, kesalahan kecil dalam klasifikasi dapat dilihat pada kelas unaccept dan accept, di mana beberapa data dapat diklasifikasikan tidak tepat ya. Jadi, namun meskipun demikian error rate-nya sangat rendah, itu 1,85%, menunjukkan bahwa model ini cukup handal untuk digunakan dalam skenario evaluasi mobil ya. Oke, kesimpulannya, jadi model decision tree yang diterapkan pada dataset ini menunjukkan kinerja yang sangat memuaskan dengan akurasi yang sangat tinggi. Nah, metode ini cocok untuk menangani dataset yang didominasi oleh data kategorikal seperti ini. Nah, untuk pengembangan lebih lanjut disarankan untuk mengeksplorasi teknik-teknik lain seperti random forest atau gradient boosting ya, untuk melihat apakah ada peningkatan akurasi lebih lanjut. Oke, ini daftar pustaka di mana data car evaluation diambil dari UCI Machine Learning Repository. Nah, sekian dari laporan penelitian yang saya berikan ya. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.